Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kodora, masih di series OOP Python bersama Kaliga Dodora Putra. Di video ke-10 kali ini, kita akan membahas tentang apa itu abstrak class. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasannya guys. Oke, jadi apakah kalian sudah tahu apa itu abstrak class? Nah, buat kalian yang belum tahu ini, abstrak class adalah kelas dasar yang kita nggak bisa langsung buat objeknya. Artinya, kamu tidak bisa membuat objek dari abstrak class, tapi kamu bisa mewarisi abstrak class dan mengimplementasikan metode-metodenya di subclass. Abstrak class ini digunakan untuk menyediakan kerangka atau template bagi kelas turunannya, sehingga semua kelas turunan wajib memiliki metode tertentu. Ini akan membuat struktur program kita jadi lebih konsisten dan terorganisir. Kalian mungkin bisa ngebayangin ini sebagai blueprint, yang dimana kalian mungkin ingin membuat rumah dan mempunyai kerangka yang sama, tapi kalian ingin menggunakan struktur yang berbeda. Itu adalah salah satu contoh ilustrasi bagaimana abstrak class dibuat di dalam object oriented programming. Untuk dapat memahami lebih lanjut, kita bisa langsung masuk ke sesi coding. Kita masuk di sesi coding pada pembahasan abstrak class. Sebelumnya kita sudah membuat kelas biasa. Nah, sekarang kita akan membuat kelas ini menjadi abstrak. Sebelum itu, kita buat dulu atau kita deklarasikan yaitu abstraknya. Import abc abstrak method. Karena di sini kita akan menerapkan yang namanya abstrak method. Nah, di sini kita perlu mengubah sedikit konstruksi dari kodenya. Di sini kelas bisa kita deklarasikan dengan abc. Lalu, di dalam abstrak ini kita hanya perlu menampilkan yang namanya function atau metode yang ingin kita turunkan. Abstrak. Nah, kalau begini, kita tidak perlu lagi yang namanya constructor di sini dan metode utama yang ada di sini. Kita bisa langsung membuat dia ke dalam kelas yang baru. Dan yang harus diingat di sini berarti abstrak ya, kita harus memberikan nama yang lain. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat yang namanya abstrak class. Nah, abstrak class ini kita tidak perlu memusingkan terkait bagaimana cara pemanggilannya, karena pada dasarnya cara memanggilnya itu sama. Kalian hanya perlu fokus di yang namanya kelas utamanya. Di sini kita punya kelas asli atau kelas abstraknya, yang dimana kelas abstrak ini kita berfungsi untuk membuat yang namanya blueprint sebelum blueprint itu sendiri. Jadi misalnya kita ingin mendeklarasikan berbagai macam metode yang dapat dilakukan oleh banyak kelas lainnya. Jadi misalnya kalian punya kelas yang namanya dosen atau kelas yang dinamakan staff, kalian tinggal menurunkan apa yang ada di kelas manusia ini. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan terkait abstrak kelas. Sekarang kalian sudah bisa membuat abstrak kelas, yang dimana abstrak kelas ini bisa memudahkan kalian dalam membuat program dengan basis Object Oriented Programming. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang Access Modifier, yang dimana Access Modifier ini adalah tempat di mana kalian bisa mengatur apakah kalian ingin data-data atau atribut di dalam objek kalian itu tersembunyi atau tidak. So stay tune dan tetap semangat ngoding. Sampai jumpa di video selanjutnya.